Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, pemberantasan malaria di Indonesia berlangsung dalam situasi yang penuh keterbatasan dan tekanan perang. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada masa Hindia Belanda yang telah mengenal pendekatan kesehatan masyarakat yang lebih terstruktur, masa Jepang justru ditandai dengan runtuhnya banyak sistem layanan kesehatan. Fokus pemerintahan militer yang diarahkan pada kepentingan perang menyebabkan upaya pengendalian penyakit, termasuk malaria, berjalan tidak optimal. Meski demikian, pemerintah Jepang tetap melakukan berbagai langkah untuk menekan penyebaran malaria, terutama melalui sanitasi lingkungan. Program kerja bakti yang dikenal sebagai Pekan Pembersihan digalakan di berbagai daerah. Masyarakat dikerahkan untuk membersihkan rawa-rawa, empang, dan saluran air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Anopheles. Upaya ini secara teori cukup efektif, namun dalam praktiknya sering bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, terutama karena tenaga rakyat lebih banyak dialihkan untuk kepentingan militer. Tampak warga bergotong royong membersihkan selokan, memastikan aliran air tetap lancar dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Di sisi lain, pada kubangan atau genangan air yang sulit dikeringkan, ditebarkan ikan sebagai langkah pencegahan alami. Beberapa jenis ikan diketahui efektif membasmi jentik nyamuk di kolam, bak mandi, maupun genangan air, sehingga menjadi pengendali biologis yang ramah lingkungan. Di antara yang paling sering digunakan adalah ikan cere, ikan gupi, ikan cupang, serta ikan nila merah. Kehadiran ikan-ikan ini membantu memutus siklus hidup nyamuk secara alami, sekaligus mendukung upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Jepang pada masa itu juga giat menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya nyamuk. Melalui berbagai media dan penyuluhan, ditekankan bahwa jentik nyamuk yang dibiarkan hidup akan berkembang menjadi ancaman besar bagi manusia. Oleh sebab itu, sejak dini keberadaannya harus dibasmi. Pesan tersebut selaras dengan upaya di tingkat masyarakat. Warga bergotong royong membersihkan selokan agar tidak menjadi tempat genangan air. Sementara, pada kubangan yang sulit dikeringkan, ditebarkan ikan sebagai pengendali alami. Dengan langkah sederhana namun terarah ini, masyarakat tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga secara aktif mencegah munculnya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Lebih jauh, petugas kesehatan Jepang juga mewajibkan warga menjaga kebersihan rumah hingga tempat tidur. Lingkungan harus bersih apabila ingin hidup sehat. Sebaliknya, kondisi kotor sama halnya dengan mengundang penyakit datang. Anjuran ini tidak hanya bersifat imbauan, tetapi menjadi bagian dari disiplin hidup sehari-hari yang terus diawasi. Untuk menekan penyebaran malaria, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan berbagai imbauan yang menyasar langsung kehidupan sehari-hari rakyat. Masyarakat dianjurkan untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, termasuk memastikan rumah memiliki ventilasi yang baik. Jendela-jendela dianjurkan dibuat lebar
atau sering dibuka agar sinar matahari dapat masuk. Cahaya matahari dipercaya mampu mengurangi kelembapan ruangan sehingga lingkungan menjadi kurang ideal bagi berkembangnya nyamuk. Selain itu, kebiasaan menjemur kasur atau alas tidur juga digalakkan. Tempat tidur yang lembab dianggap dapat menjadi sarang serangga dan memperburuk kondisi kesehatan penghuni rumah. Dengan menjemur kasur setiap hari di bawah terik matahari, diharapkan kelembapan berkurang dan potensi berkembangnya serangga, termasuk nyamuk, dapat ditekan. Selain itu, masyarakat diwajibkan menggunakan kelambu sebagai pelindung saat tidur untuk mencegah gigitan nyamuk. Bagi yang tidak memiliki kelambu, dianjurkan untuk membuat pelindung sederhana dari bahan yang tersedia di sekitar, seperti bambu atau kulit kayu. Bilik-bilik bambu dirakit rapat menyerupai ruang tidur kecil, sehingga dapat menghalangi masuknya nyamuk. Di tempat sederhana inilah warga beristirahat sambil tetap berupaya menjaga kesehatan di tengah keterbatasan. Imbauan-imbauan ini biasanya disampaikan melalui aparat setempat, tonarigumi, rukun tetangga bentukan Jepang, maupun propaganda visual seperti poster dan penyuluhan langsung. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung kepentingan militer Jepang. Rakyat yang sehat dianggap lebih mampu bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan logistik perang maupun proyek-proyek kerja paksa, Romusha. Dengan demikian, anjuran seperti membuka jendela lebar dan menjemur kasur setiap hari dalam konteks pendudukan Jepang di Indonesia bukan sekadar soal kebersihan, melainkan bagian dari strategi kesehatan masyarakat untuk menekan penyebaran malaria, sekaligus menjaga produktivitas penduduk di bawah kontrol pemerintahan militer Jepang. Pada tahap pelaksanaannya, petugas kesehatan bentukan pemerintah Jepang juga berperan aktif di lapangan. Mereka kerap mengunjungi permukiman penduduk ketika menerima laporan adanya warga yang terserang penyakit menular. Pemeriksaan dilakukan secara langsung, dan bagi penderita malaria biasanya diberikan pengobatan menggunakan quinine, yang saat itu menjadi salah satu obat utama untuk menekan gejala dan penyebaran penyakit tersebut. Upaya ini menunjukkan bahwa selain melalui imbauan preventif, pemerintah Jepang juga menjalankan tindakan kuratif, meskipun dalam keterbatasan sarana dan dalam kerangka kepentingan perang yang lebih luas. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945, penyakit malaria menjadi musuh yang sangat mematikan, bahkan lebih berbahaya daripada peluru bagi para tentara. Untuk mengamankan kekuatan militer mereka di wilayah tropis, pemerintah pendudukan Jepang memberikan perhatian khusus pada produksi obat kina sebagai penangkal utama penyakit tersebut. Jepang segera mengambil alih kendali atas perkebunan-perkebunan kina peninggalan Belanda, terutama di wilayah Jawa Barat yang merupakan penghasil kina terbesar di dunia saat itu. Di bawah pengawasan Angkatan Darat ke-16, pabrik kina di Bandung yang semula bernama Bandoengshe Kinine Fabrik diubah menjadi Rikugun Kinini Seisohjo. Fasilitas ini menjadi pusat strategis untuk memproses kulit pohon cincona menjadi tablet-tablet obat yang didistribusikan ke berbagai medan perang di Asia Pasifik. Bagi Jepang, penguasaan atas produksi kina bukan sekadar urusan medis, melainkan taktik perang untuk menjaga kebugaran pasukan di tengah hutan yang lembab. Meskipun produksinya melimpah, rakyat Indonesia seringkali kesulitan mendapatkan obat ini karena sebagian besar hasilnya diprioritaskan untuk keperluan logistik militer Jepang. Narasi sejarah ini membuktikan bahwa tanaman kina
pernah menjadi komoditas vital yang menentukan daya tahan kekuasaan di masa perang. Matahari terasa membakar kulit di sebuah garnisun militer Jepang di pinggiran kota. Di balik pagar kawat berduri, hiruk-pikuk kesibukan tentara tiba-tiba terhenti oleh suara erangan dari dalam barak. Seorang prajurit muda Dai Nippon terbaring menggigil hebat di atas velbed, meski tubuhnya dibalut selimut tebal. Wajahnya pucat pasi, namun suhu tubuhnya sangat tinggi, gejala khas malaria yang saat itu memang sedang merebak luas di wilayah pendudukan. Tak lama kemudian, sebuah ambulans militer dengan lambang matahari terbit datang menjemput. Prajurit itu segera dilarikan ke rumah sakit khusus militer, sebuah fasilitas yang sebelumnya milik pemerintah kolonial Belanda, tetapi kini sepenuhnya berada di bawah kendali Jepang. Di tempat itu, persediaan obat seperti kina disimpan dengan pengawasan ketat. Bagi tentara Jepang, layanan medis adalah prioritas utama. Mereka harus segera dipulihkan agar dapat kembali bertugas dalam medan perang yang semakin berat di kawasan Pasifik. Pemandangan di dalam kompleks militer itu sangat kontras dengan situasi di luar pagar. Di jalanan berdebu, para Romusha berjalan tertatih dengan tubuh kurus dan wajah letih. Tidak sedikit di antara mereka yang terserang malaria, namun fasilitas kesehatan yang memadai bukanlah untuk mereka. Alih-alih pengobatan, para pekerja paksa ini lebih sering diperintahkan untuk melakukan kerja-kerja berat, seperti menimbun rawa-rawa atau menyiramkan minyak ke saluran air kotor sebagai upaya memberantas jentik nyamuk. Di dalam bangsal rumah sakit yang bersih dan tertata, dokter militer Jepang bekerja dengan peralatan relatif lengkap, memastikan setiap prajurit memperoleh perawatan optimal dan dosis kina yang cukup. Sementara itu, di permukiman rakyat, warga hanya bisa mengandalkan pengobatan sederhana, ramuan tradisional, atau sekadar berharap demam mereka mereda dengan sendirinya. Dalam situasi seperti ini, malaria bukan sekadar penyakit, melainkan penanda jelas adanya jurang perbedaan antara mereka yang dipandang sebagai aset penting bagi perang dan mereka yang sekadar menjadi tenaga yang terus diperas tanpa jaminan keselamatan. Untuk mencegah semakin meluasnya wabah malaria, pemerintah pendudukan Jepang tidak hanya mengandalkan tindakan lapangan, tetapi juga memanfaatkan media propaganda sebagai sarana edukasi. Salah satu cara yang digunakan adalah membuat film animasi sederhana yang menjelaskan bagaimana penyakit malaria berkembang dan menyebar di lingkungan masyarakat. Melalui animasi tersebut, masyarakat diperlihatkan siklus hidup nyamuk pembawa malaria, mulai dari telur yang berkembang di genangan air menjadi jentik hingga berubah menjadi nyamuk dewasa yang kemudian menggigit manusia dan menularkan penyakit. Visualisasi ini dibuat dengan gaya yang mudah dipahami, bahkan oleh masyarakat yang belum terjangkau pendidikan formal, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara luas. Selain itu, animasi tersebut juga menekankan langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan. Warga diajak untuk menimbun atau mengeringkan genangan air, menjaga kebersihan lingkungan, serta membiasakan diri membuka jendela dan menjemur perlengkapan rumah tangga agar tidak lembab. Dengan cara ini, pemerintah Jepang berupaya membentuk kesadaran kolektif bahwa pemberantasan malaria bukan hanya tugas petugas kesehatan, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Penggunaan animasi sebagai media penyuluhan menunjukkan bahwa pemerintah Jepang memahami pentingnya pendekatan visual dalam menyampaikan informasi kesehatan. Di tengah keterbatasan kondisi perang, metode ini menjadi salah satu cara efektif untuk menjangkau rakyat banyak, sekaligus mengarahkan perilaku mereka sesuai dengan kebijakan kesehatan yang diinginkan oleh pemerintah pendudukan.
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah militer Jepang tidak hanya mengatur kehidupan politik dan ekonomi, tetapi juga secara aktif membentuk pola hidup masyarakat melalui kegiatan fisik dan olahraga. Imbauan untuk rajin berolahraga bahkan berkembang menjadi kewajiban, terutama bagi mereka yang tergabung dalam organisasi militer dan semi-militer bentukan Jepang. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar mobilisasi sumber daya manusia untuk mendukung kepentingan perang Jepang di kawasan Asia Timur Raya. Tubuh yang kuat dan terlatih dipandang sebagai aset penting, baik untuk keperluan militer langsung maupun untuk menunjang kerja-kerja berat di belakang garis depan. Karena itu, olahraga tidak lagi sekadar aktivitas kesehatan, melainkan sarana pembentukan manusia yang tangguh, disiplin, dan patuh. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah membentuk fisik yang prima di kalangan pemuda dan masyarakat, sehingga mereka memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi berbagai tuntutan masa perang. Di sisi lain, latihan fisik juga menjadi alat untuk menanamkan disiplin dan semangat kepatuhan, sejalan dengan nilai-nilai Bushido yang dijunjung tinggi oleh militer Jepang. Lebih jauh lagi, olahraga dimanfaatkan sebagai media propaganda untuk membangkitkan semangat kolektif dan mengarahkan dukungan rakyat kepada Jepang. Pelaksanaan kebijakan ini tampak jelas dalam berbagai organisasi bentukan Jepang. Dalam Seinendan, para pemuda diwajibkan mengikuti latihan fisik dan semi-militer secara rutin. Hal serupa juga berlaku dalam Keibodan yang melatih ketangkasan anggotanya, serta PETA yang mendapatkan pelatihan militer intensif. Bahkan, organisasi perempuan seperti Fujinkai turut dilibatkan dalam latihan fisik untuk mendukung mobilisasi total masyarakat. Dalam praktik sehari-hari, jenis kegiatan olahraga yang dilakukan cukup beragam. Salah satu yang paling menonjol adalah Taiso, senam pagi khas Jepang yang wajib dilakukan sebelum memulai aktivitas. Selain itu, masyarakat juga diperkenalkan pada berbagai latihan bela diri seperti kendo, judo, dan karate, serta latihan baris berbaris yang menekankan kekompakan dan kedisiplinan ala militer. Untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan ini, Jepang bahkan membentuk organisasi khusus bernama Tai-Ikukai pada tahun 1943. Organisasi ini berfungsi mengatur kegiatan olahraga sekaligus menjadi alat propaganda, memastikan bahwa setiap aktivitas fisik yang dilakukan masyarakat tetap sejalan dengan tujuan pemerintah pendudukan. Dengan demikian, olahraga pada masa pendudukan Jepang bukan sekadar upaya menjaga kesehatan, melainkan bagian dari sistem yang lebih luas untuk membentuk masyarakat yang kuat secara fisik, disiplin secara mental, dan siap digerakkan demi kepentingan perang Jepang. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, Indonesia mewarisi kondisi kesehatan masyarakat yang sangat buruk. Tingginya angka malaria menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pengalaman pahit selama pendudukan Jepang inilah yang kemudian mendorong lahirnya upaya pemberantasan malaria yang lebih sistematis dan terorganisasi pada periode-periode berikutnya. Dengan demikian, masa pendudukan Jepang dapat dipandang sebagai salah satu periode paling kelam dalam sejarah pemberantasan malaria di Indonesia. Sebuah masa ketika upaya yang ada tidak mampu mengimbangi tekanan perang dan kebijakan eksploitatif, sehingga penyakit ini berkembang luas dan menimbulkan penderitaan besar bagi rakyat. Pada akhirnya, kisah pemberantasan malaria pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 memperlihatkan sebuah paradoks yang tajam. Di satu sisi, terdapat berbagai upaya nyata, mulai dari kerja bakti sanitasi, penyuluhan kesehatan, penggunaan kelambu, hingga produksi dan distribusi kina. Namun di sisi lain, seluruh kebijakan tersebut berdiri di atas fondasi yang rapuh. Kepentingan perang yang menempatkan kesehatan rakyat bukan sebagai tujuan utama,
melainkan sebagai alat untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan mesin militer. Dari sini, kita dapat melihat bahwa keberhasilan suatu program kesehatan tidak hanya ditentukan oleh metode atau teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh orientasi kebijakan dan keadilan dalam pelaksanaannya. Ketika akses terhadap pengobatan dibedakan antara tentara dan rakyat, ketika tenaga manusia lebih diprioritaskan untuk kerja paksa daripada pemulihan kesehatan, maka upaya pemberantasan penyakit menjadi timpang dan kehilangan makna kemanusiaannya. Meski demikian, pengalaman pahit tersebut meninggalkan jejak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Di tengah keterbatasan, masyarakat tetap menunjukkan daya tahan melalui gotong royong, pengetahuan lokal, dan adaptasi sederhana untuk melindungi diri dari penyakit. Praktik-praktik seperti menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan ikan pemakan jentik, hingga penggunaan pelindung tidur menjadi bukti bahwa kesadaran kolektif dapat tumbuh, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa kesehatan masyarakat sejatinya adalah cermin dari arah sebuah kekuasaan. Apakah ia berpihak pada kesejahteraan rakyat atau sekadar menjadikan manusia sebagai alat? Dari masa pendudukan Jepang, Indonesia belajar bahwa penanganan wabah tidak cukup hanya dengan imbauan dan tindakan sesaat, tetapi memerlukan sistem yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemanusiaan. Dengan memahami masa lalu ini, kita tidak hanya mengenang penderitaan yang pernah terjadi, tetapi juga memperkuat kesadaran bahwa perjuangan melawan penyakit, termasuk malaria, adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar, menjaga martabat dan kehidupan manusia itu sendiri.